interaksi yang penting dan kemudian nggak masal gitu modelnya. Jadi ketika misalnya leads baru, ya saya asumsinya gini gitu. Kita punya database, otomatis si database tersebut ya yang kita miliki ini mereka sadar dan dengan senang hati ngasih data tersebut ke kita. Ya, beda perlakuannya ketika data yang kita miliki ini mungkin kita beli dari orang lain atau misalnya kita scrap misalnya, nah itu berbeda penanganannya. Jadi kalau misalnya data tersebut dan memang mereka benar-benar kenal dengan kita, ya ketika kita berinteraksi dengan mereka itu nggak akan ada banned atau blokir dari WhatsApp gitu. Kenapa? Ya karena tadi interaksi intens di awal itu kita sudah masifkan, sehingga makanya poin pentingnya adalah di proses interaksi, goals-nya adalah bagaimana caranya agar saya atau agar si mereka yang menerima pesan itu menyimpan nomor kita. Jadi saling save nomor. Kita nyimpan nomornya dia pun menyimpan nomor kita. Sehingga besok-besok, ya keunggulannya apa? Keuntungannya ketika kita menggunakan broadcast message atau pesan siaran, itu bakal masuk ke mereka juga. Atau kalau misalnya kita upload WhatsApp story, ya promo di WhatsApp story, itu mereka juga lihat gitu. Nah, beda kalau nggak saling save gitu. Jadi poin intinya adalah di interaksi, di goals dari interaksi itu adalah saling save nomor. Kita cari kedekatan dengan mereka sehingga bisa saling menyimpan nomor. Nah, insya Allah kalau misalnya posisinya sudah seperti itu, maka potensi untuk di banned itu kecil banget modelnya. Karena apa? Potensi di banned itu ada dua hal gitu. Yang pertama itu kalau misalnya si penerima pesan merasa terganggu dengan pesan kita atau merasa mereka nggak kenal kita, mereka akan report. Pertama mereka akan blok dulu dari mereka sehingga mereka tidak akan menerima pesan kita lagi. Yang kedua nanti mereka report ke WhatsApp bahwa mereka merasa terganggu dengan pesan kita. Nah, potensi ini yang bisa menyebabkan terblokir. Yang kedua adalah karena aktivitas kita gitu. Kalau misalnya aktivitas kita terlalu masif gitu, sementara belum ada interaksi yang banyak, kita sudah masif dengan promo ngirim pesan ke banyak orang dan sebagainya, itu robot WhatsApp itu yang akan langsung memblokir kita karena akan terlihat kita sedang melakukan aksi spamming gitu. Dua poin ini saja yang harus dihindari teman-teman. Sehingga alur yang tadi saya sampaikan itu benar-benar untuk menjaga agar nomor kita tidak diblokir oleh database kita ataupun oleh WhatsApp. Mudah-mudahan bisa dipahami. Next, mungkin Mas. Oke, terima kasih Om. Ini ada lagi pertanyaan Om. Apakah di WA bisa dibuat autoresponder seperti autorespondernya email? Oke, jadi memang pada dasarnya sekarang itu sudah mulai banyak ya, vendor-vendor yang menyediakan hal tersebut. Tapi memang kalau misalnya teman-teman punya budget lebih, nggak masalah gitu. Karena investasi yang dibutuhkan untuk membuat sebuah autoresponder WhatsApp yang seperti nanti kayak email, itu investasinya besar sekali. Makanya jadi jangan heran juga ketika ada produk seperti itu, harganya juga lumayan tinggi gitu modelnya. Sudah ada gitu. Sudah ada, bahkan ada juga yang memang sudah bekerja sama dengan pihak WhatsApp gitu. Yang memang menyediakan hal seperti itu. Namun memang harganya lumayan gitu modelnya. Lumayan. Kenapa? Karena memang investasinya besar gitu. Investasinya besar karena aktivitas WhatsApp ini memang benar-benar memakan resource ya, kalau misalnya di server itu di hosting itu memakan resource yang banyak gitu. Sehingga aktivitasnya juga besar. Kalau misalnya ditanya ada atau tidak, sudah banyak, silakan teman-teman search atau bisa cari di di library-nya Facebook itu WhatsApp API namanya. Banyak sekali penyedia-penyedia yang WhatsApp yang memang sudah ada juga yang punya Indonesia juga ada. Saya lupa namanya, yang jelas itu memang benar-benar untuk aktivitas autoresponder seperti email. Namun ya itu tadi, teman-teman punya budget besar untuk investasi tersebut, silahkan. Seperti itu Mas. Oke ya. Om, kira-kira kalau WA-nya terblokir, caranya biar kembali lagi gimana Om? Iya, jadi kalau misalnya aktivitas kita itu memang ini, jadi biasanya di pertama itu kita banding ke mereka ya. Jadi kita biasanya kan kalau misalnya keblokir itu muncul
ada tombol oke atau hubungi support atau hubungi dukungan. Kita bisa hubungi dukungan dan minta akun kita atau WhatsApp kita dibuka kembali gitu, modelnya. Dan biasanya mereka ngasih 3 kali kesempatan untuk kita untuk dibuka lagi. Jadi biasanya dibuka lagi gitu. Nah, biasa rentannya itu setelah 24 jam. Biasanya kalau di awal itu 24 jam. Kalau blokir pertama, kita bisa banding, itu nanti dibuka lagi dalam 24 jam. Misalnya kita ngulangin hal yang sama, kemudian kita minta dibuka lagi, itu biasanya 3 hari, seminggu, bahkan sampai sebulan. Bahkan kalau misalnya sudah ban permanen, banned permanen, blokir permanen, itu kita bisa menggunakan nomor itu lagi untuk WhatsApp, itu minimal di 3 bulan berikutnya modelnya. Seperti itu Mas, untuk ininya. Jadi di fitur dari WhatsApp-nya ada tuh ketika ya. Asik sekali nih ya teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan. Ada lagi nih Om, bagaimana strategi mengatur database customer agar rapi tidak berantakan? Dari nama dan lain-lainnya agar saat ingin follow up mudah. Dan bagaimana strateginya agar customer yang beli produk kita nge-save nomor kita, Pak? Terima kasih. Strateginya agar mereka mau nge-save nomor kita, sama bagaimana strategi mengatur database customer agar rapi, tidak berantakan, seperti itu. Om. Oke, jadi kalau misalnya tanpa tools ya teman-teman, jadi saat teman-teman mengumpulkan dengan cara lead magnet ya, biasanya kan cari data itu pakai lead magnet, ebook gratis dan sebagainya. Nah, diusahakan CTA endingnya itu ada di WhatsApp kita modelnya. Jadi bukan ke email kemudian ini dia ada di WhatsApp kita modelnya. Jadi sehingga ini bisa menyebabkan mereka untuk bisa berinteraksi dengan kita. Itu poin pertama. Nah, poin kedua, ketika kita menggunakan kanal untuk mempromosikan lead magnet kita, misalnya di Facebook atau website dan sebagainya, itu kita jangan menggunakan link. Jangan menggunakan link WhatsApp. Link yang ketika mereka klik link itu langsung menuju ke WhatsApp kita, jangan menggunakan link tersebut. Kita sertakan saja nomor handphone kita, nomor WhatsApp kita. Silakan WA ke 08 12 451 9235 gitu, contoh. Seperti itu. Sehingga ketika mereka ingin nge-WhatsApp kita, itu mereka harus save nomor kita dulu baru bisa nge-WhatsApp kita. Itu trik yang berikutnya. Namun pastikan ketika menggunakan trik ini adalah apa yang kita berikan ke mereka, lead magnet yang kita berikan kepada mereka itu benar-benar mereka benar-benar ingin memiliki lead magnet tersebut. Sehingga mereka akan rela untuk membuang energi sebentar untuk save nomor kita dari phone book mereka. Jadi intinya seperti itu. Nah, bagaimana cara untuk bagaimana cara untuk mengatur listnya? Yang pertama, kalau misalnya teman-teman tidak mau ribet, ya dengan WhatsApp label tadi gitu, yang saya sudah sampaikan di awal gitu, kita pakai label WhatsApp. Nah, kalau misalnya mau ribet sedikit ya, jadi disalin ke Google Kontak. Jadi teman-teman bisa mengimport kontak-kontak tersebut ke Google Kontak. Di Google Kontak itu bisa ada per kategori. Kita bisa membuat kategori-kategori listnya. Misalnya list lokal atau misalnya list fashion, atau misalnya dengan kategori tadi yang belum beli, yang sudah beli jilbab, macam-macam itu kita bisa bikin di kontak ya, impor ke Google Kontak. Dengan ini kita mudah, dan juga keuntungannya juga ketika kita misalnya suatu saat ganti handphone atau handphone kita hilang atau kita menggunakan banyak CS, kemudian CS tersebut mengakses data yang sama, kita bisa lebih enak gitu dengan Google Kontak modelnya. Jadi mereka tinggal ngambil di situ. Untuk berinteraksi atau menyapa mereka. Namun poinnya adalah itu tadi, goal di awal adalah bagaimana menyimpan nomornya, saling save nomor. Nah, caranya tadi itu gitu modelnya. Yang kedua ya perbanyak interaksi dengan mereka. Meskipun mereka datang misalnya tanpa menyimpan nomor kita, tapi ketika mereka berinteraksi dengan kita, mereka sudah mulai nyaman berinteraksi dengan kita, maka otomatis mereka akan save nomor kita. Kita pun akan save nomor mereka. Seperti itu, Mas. Oke ya. Nah, caranya biar nyaman interaksi dengan kita bagaimana, Om? Apa kita harus mendengarkan curhat mereka atau bagaimana, Om? Ada tipsnya nggak, Om, biar mereka
nyaman dengan kita gitu kan. Kadang customer kan kalau ditawari, kalau udah berhubungan sama penawaran produk udah langsung kurang serak gitu semangat gitu kan. Wah, ujung-ujungnya nawari produk nih. Jadi udah di awal tuh Om. Nah, gimana caranya biar kita calon customer kita ini nyaman dengan kita? Nah, jadi akhirnya kita sama-sama saling nge-save nomor gitu. Ya, jadi kalau misalnya yang saya lakukan itu ya biasanya sapaan dulu gitu. Atau biasanya